Shalom, selamat pagi. Selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Apa kabar? Saya berharap apapun keadaan teman-teman, engkau tetap bersuka cita karena ada kasih, penyertaan, perlindungan, serta pemeliharaan Tuhan ada bersama-sama dengan teman-teman sekalian dimanapun kalian berada saat pagi hari ini. Dan mau sesulit, serumit, sesukar apapun persoalan yang kau hadapi, tangan kasih dan belas kasihan Tuhan ada bersama-sama dengan teman-teman. Engkau tidak akan seorang diri. Dia akan memberikan kekuatan, penghiburan, kedamaian, ketenangan, hikmat daripadanya. Dia berikan kepada teman-teman agar engkau bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang sedang kau hadapi. Dan engkau akan melihat bahwa benar kata firman Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia berjanji akan menyertai kita, maka dia tetap menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan mensubscribe, like, komen, dan share YouTube channel ini agar kita semakin bertumbuh bersama, semakin mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih. Pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Teman-teman, di zaman perjanjian lama, umat Israel datang kepada Tuhan dengan membawa kurban binatang untuk menebus dan membayar dosa mereka. Banyak ritual harus dijalani untuk menyucikan dan memurnikan diri mereka. Semua ini dilakukan supaya mereka layak bertemu dengan Tuhan. Tuhan lalu berjanji di perjanjian lama bahwa Dia akan memberikan kurban yang sempurna untuk menyelamatkan umat manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat. Penggenapan terjadi ketika Yesus Kristus membayar harga termahal di kayu salib, yaitu dengan darahnya sendiri, sehingga kita tidak perlu lagi membawa korban untuk menyucikan diri, karena darah Yesus Kristus yang mahal itu yang telah tercurah di atas kayu salib bagi orang yang percaya kepadanya disucikan dan dibenarkan. Hari ini karya Yesus Kristus di kayu salib membuat saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dibenarkan dan dikuduskan. Kita diberi identitas baru. Yang tadinya kita adalah budak dosa, menerima status baru, diangkat menjadi anak-anak Allah dan menjadi ahli waris kerajaan surga, dipisahkan dari dunia karena kita milik Tuhan. Semuanya itu dilakukannya karena Ia, Allah, mengasihi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Dia mau supaya kita hidup hanya untuknya. Bukankah ini sebuah anugerah yang sangat luar biasa? Pertanyaannya, mengapa setelah kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibenarkan dan dikuduskan olehnya, kita masih bergumul dan merasa tidak layak datang ke hadirat-Nya, dan pada saat kita merasa gagal?
Ingatlah ini. Charles Spurgeon mengatakan, ingatlah, kekudusan bukanlah jalan menuju Kristus, tapi Kristuslah jalan menuju kekudusan. Maka itu, kekudusan bukanlah transaksi. Lakukan A supaya kamu dapat B, dan bukan juga seperti to-do list. Ini boleh dan itu tidak boleh. Kekudusan sifatnya relasional atau hubungan. Saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menghidupi kekudusan karena saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengasihi Tuhan. Kita menjaga hati dan pikiran kita karena saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengakui Dia sebagai Tuhan atas hidup kita. Kita melakukan perintahnya dengan sukacita karena hati kita penuh atau melimpah dengan ucapan syukur kepadanya. Kita menukarkan pola pikir yang lama, yaitu pola pikir yang salah, pola pikir yang penuh dengan dosa, dengan pola pikir yang Tuhan berikan, sehingga membawa saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada rancangan yang Allah siapkan bagi kita. Teman-teman, jika kita mengasihi dan mempunyai hubungan yang erat, yang dekat dengan Tuhan, maka hidup dalam kekudusan dan kebenaran bukanlah hal yang sulit. Hidup dalam kekudusan dan kebenaran adalah gaya hidup surgawi, dan itu akan terpancar dari hidup kita, dan orang lain akan melihat bahwa benar ada sebuah perubahan hidup ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekalipun mungkin kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak lari menjauh dari Tuhan, tapi mendekat dan memohon pengampunan daripadanya, meminta Ia menyucikan dan memurnikan kita kembali. Bapa kita tidak pernah menolak hati yang hancur karena dosa, yang tulus berbalik kepadanya. Karena itu kita tidak boleh kembali ke masa lalu dan berbuat dosa lagi, sebab Tuhan telah menyucikan kita dan Ia menyediakan masa depan yang cerah bersamanya. Mari kita yang sudah dikuduskan, dibenarkan dan dimurnikan oleh Tuhan, hiduplah sesuai dengan status kita, agar nama Tuhan boleh dipermuliakan atas hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas, tapi jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Dengan demikian kita bukan saja menjaga dan melindungi diri kita sendiri, tapi kita juga menjaga dan melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan yang paling penting kita juga melindungi orang-orang yang kita sayangi di rumah. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.